Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tadi kami sudah membuka telepon interaktif dan juga sudah kehadiran narasumber kami, Bapak Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi. Selamat pagi, Ya. Pak Ya. Wali. Pagi. Sehat-sehat, Pagi, Pak? ya, pagi, Pak. Assalamualaikum. Dengan Bayu ya? Ya, betul. Sehat ya, Pak? Ah, Alhamdulillah Oke. sehat Bang Bayu ya. Ya, nanti saya ngobrol ke Pak Rahmat Effendi karena kami harus terima terlebih dahulu. Ini telepon ada Pak Armin dari Jeneponto, Sulawesi Selatan. Selamat pagi, Pak Armin. Pagi, Pak. Pak Armin. Hari ya, siap. Pak Armin, kalau menanggapi soal sekolah tatap muka di Sulawesi Selatan ini gimana, Pak? Ya, jadi saya mau maaf, saya sebagai kepala sekolah. Oh, Bapak kepala sekolah di melihat- Jeneponto ya? Iya, saya kepala sekolah di SMA Al-Bahra. Kebetulan secara khusus kami siswa-siswa saya sebelum Ramadan itu ada pembelajaran bagi kami bahwa pandemik pada saat itu sama sekali kurang efektif pembelajaran anak lewat daring. Karena di wilayah kami itu antara perbatasan Jeneponto dengan Goa itu di arah di sekitar gunung itu tidak ada signal lah, HP anak-anak juga kurang, Ya. HP yang Android maksudnya. Kemudian anak-anak itu susah diberkati oleh orang tuanya dengan HP Android karena rata-rata orang tua mereka itu di bawah garis kemiskinan. Oke. Sehingga untuk melakukan pembelajaran lewat daring, ya boleh mungkin 20% barat belajar. Ini melihat kenyataan seperti itu, tidak bisa kita biarkan anak seperti itu. Harus ada tindakan nyata. Sehingga pada waktu kami undang semua orang tua siswa, komite, kita semua rapat. Oke. Pak Armin, Pak Armin, tapi bagaimana bentuk pertanggungjawaban gini? Artinya laporan berkala ke Pemprov mengenai kondisi di lapangan. Kan udah ada keputusan nih membuka sekolah bersama tatap muka gitu. Artinya soal protokol kesehatan, soal pemantauan zona dan lain sebagainya. Ini laporan ke Pemprov atau ke gugus tugasnya gimana? Ada laporan saya ikutkan pengawas saya. Jadi Pak Desa ada, Kepala Puskesmas ada. Jadi Kepala Puskesmas saya cari tahu tentang apa ada indikasi di daerah kami ada terjangkit, ternyata tidak ada bersih. Kemudian saya tanya Pak Desa juga mengatakan anak akan lebih nakal dan tidak terarah kalau tidak belajar. Pak Armin. Maka kami mari. Ini kebetulan ada Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Anda sebagai kepala sekolah ada yang mau disampaikan langsung mengenai sekolah tatap muka begitu ke Pak Wagub? Boleh. Silakan. Iya Pak Wagub, mohon maaf ini saya sudah laporkan ke Bapak Kecapdin wilayah 7 pada waktu ada pertemuan bahwa khusus SMA Al-Bahra kami melangsungkan pembelajaran dengan protokol kesehatan ketat. Kemudian orang tua semua siswa kami kumpul dan mereka menyatakan bahwa lebih bagus tutup sekolah ini kalau tidak sekolah anak-anak. Karena anak-anak sudah dipelajari oleh orang tua masing-masing, condong nakal ketika tidak belajar. Karena di wilayah itu adalah wilayah yang kurang signal, wilayahnya orang tua miskin dan seterusnya. Baik, Pak Armin, berarti terima kasih tadi sudah menyuarakan pendapatnya. Kita sudah dapatkan poinnya bahwa pada saat ini lebih efektif menurut Pak Armin adalah sekolah tatap muka dengan beberapa kondisi yang tadi sudah disampaikan ya. Terima kasih, Pak Armin. Dan semoga sekarang tidak ada lagi. Ya, baik. Pak Wagub masih bersama kami? Ya, masih bersama. Oke. Pak Wagub, menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Armin ya, apakah kondisi real itu sebagian besar di Sulawesi Selatan seperti itu? Ini ada beberapa ya sekolah-sekolah saja seperti saya sampaikan tadi, termasuk ada juga SMK Kehutanan malahan juga melakukan, ada juga SMA di Toraja Utara yang melakukan tatap muka langsung. Dan tentu tadi disampaikan tadi bahwa ini kalau kita lihat memang beliau ini di dekat gunung ya, signal yang mungkin agak susah, pembelajaran langsung berat. Kemudian tentu
fasilitas anak-anaknya juga berat ya, termasuk kayak gadget. Oke. Ya signal tidak ada, gadget kayaknya susah di lapangan ya. Baik. Baik. Makanya tentu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Andi Sulaiman, Andi Atas Sudirman waktunya. Sulaiman atas waktunya. Wagub Sulawesi Selatan sudah bergabung bersama kami Sehat-sehat di Apa selalu, Kabar Bapak. Indonesia Iya. pagi. Saya mau ke Wali Kota Bekasi, Pak Rahmat Effendi masih bersama kami ya. Pak, ini melihat kalau mengutip dari pernyataan epidemiolog begitu ya, bahwa pelaksanaan KBM tatap muka di Kota Bekasi belum layak dilakukan karena wilayah tersebut sampai saat ini masih dalam status level berisiko tinggi. Anda melihat apa urgensinya sehingga Bekasi ini akan segera dilakukan sekolah tatap muka? Ya, saya sampaikan Pak Rati dan Mas Bayu ya. Dari awal kita melakukan tahap pengendalian di bulan Maret dulu, memang semua ahli epidemiologi itu menyatakan bahwa Kota Bekasi ini adalah kota yang rawan dan tinggi dampaknya terhadap pandemi. Tetapi jangan salah, jangan melihat pada sebuah proses zona. Ya, yang dilihat adalah bagaimana kemampuan Kota Bekasi menanggulangi pengendalian. Kami ini tidak melihat kuantitas seberapa besar warga kami terpapar pada persoalan positif, ya. Karena kami punya fasilitas pelayanan kesehatan yang cukup, tersebar, kemampuan tim medis yang baik, ya, sehingga baik yang dirawat di rumah sakit maupun juga ya yang dilakukan isolasi. Nah, yang paling penting ini isolasi di rumah, kami tim ya datang mengendalikan, ya, mengawasi sampai dengan selesai. Nah, yang pada saat itu ada Green Hotel, ada di stadion, dan juga ada di beberapa rumah sakit kelas D kita, termasuk dirujukan Rumah Sakit Umum Dr. Hasbullah. Ini menandakan bahwa dari 2,4 juta, kami terpapar 7.500 di daerah epicentrum dekat Jakarta. Jangan salah, hanya 2% angka kematiannya. Bahkan dari bulan Mei pada saat Pak Presiden datang ke Kota Bekasi sampai dengan bulan Juli, kami 0% angka kematian. Jadi kalau sekarang kami ada angka kematian 2%, itu pun juga dengan komorbid, umur di atas 60, ya, dan angka kesembuhan di atas 92%, rasa-rasanya ya kegiatan mengajar dan belajar itu dari 3 bulan lalu yang kami persiapkan sudah layak di Kota Bekasi. Karena kita lihat dampaknya terhadap proses daring yang dilakukan oleh anak-anak kita, ya, hanya habis pada kegiatan-kegiatan yang rasanya sangat tidak efektif. Nah, dengan itu kami mengkaji, menganalisa, kalau pada dilihatnya dari proses zona, ya zona ini terus berfluktuat karena virus ini menyebarkan dari orang ke orang, ya. Tapi kami mampu mengendalikan itu. Oke, baik. Pak Rahmat, tahan dulu ya. Ada penelpon juga nih, Pak. Pak Ferry, ini warga Bapak nih. Selamat pagi, Pak Ferry. Selamat pagi. Apa kabar, Pak? Ya, kami melihat kalau Bekasi mau dibuka sekolah, yang penting itu data testingnya dulu. Testing di wilayah setiap RW itu sudah ada belum? Lalu bagaimana? Karena kami melihat ada beberapa RW yang semula zona hijau, sekarang menjadi zona merah. Oke. Nah, ini lingkungan sekolah juga tidak terlepas dari lingkungan sekitarnya. Kemudian masalah transportasi, anak dari rumah ke sekolah juga itu apakah tidak rawan penularan. Oke. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi data itu yang penting, data testingnya itu bagaimana. Dan soal transportasi tadi Pak Ferry ya. Pak Ferry, ada anak mungkin level SD, SMP, SMA? Di SMA. Di SMA. Pemberitahuan dari sekolah sudah ada rencana untuk pembukaan sekolah tatap muka, Pak? Ada rencana memang sekitar Desember. Oh, sekitar Desember. Oke. Baik, terima kasih Pak Ferry. Saya langsung ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, menanggapi apa yang disampaikan Pak Ferry. Tadi soal testing, satu lagi kemudian keamanan transportasi nih Pak, katanya Pak. Ya, saya pahami dan saya rasakan kekhawatiran ada beberapa warga masyarakat yang seperti Pak Ferry, ya. Tetapi kita dari sejak klaster keluarga sampai dengan bagaimana kita mengkarantina wilayah terbatas itu adalah bentuk antisipasi pengendalian. Jadi kalau tadi Pak Ferry bilang termasuk transportasi, ini semua kan sekarang dalam adaptasi tatanan kebiasaan baru. Hidup baru ini, ya, di Kota Bekasi. Tempat hiburan sudah kita buka, restoran juga sudah kita buka,
mall sudah kita buka, semua sudah kita buka. Anak-anak sekolah yang kita mau melakukan proses kegiatan belajar mengajar atau mengajar belajar, yang ada juga sedang kita persiapkan dari 4 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu. Bahkan ada surat pemberian izin juga dari Kementerian Pendidikan, hanya syaratnya harus zona oranye. Nah, di zona oranye inilah yang kalau Pak Ferry masih menganggap di RW ini ada 1, maka nggak boleh sekolah. Itu menurut saya salah. Saya juga di sini di lingkungan pejabat banyak yang kena, tapi saya tidak lockdown kantornya. Ya, tapi saya berikan yang sakit saya rawat di rumah sakit, kantornya terus beroperasional sehingga tidak mengganggu proses pelayanan. Menurut saya adalah ini sebuah cara, ya makanya kalau Kota Bekasi diberikan sebuah proses oleh Pak Gubernur Jawa Barat penanganan pengendalian COVID terbaik di Jawa Barat, karena memang kami terus melakukan upaya-upaya yang tidak kalah pentingnya adalah fasilitas sarana kesehatan yang ada, infrastruktur kesehatan yang ada, tim medis yang ada. Nah, kalau sudah seperti ini saya kira wajarlah kalau Kota Bekasi meminta kepada Menteri Pendidikan untuk memberikan dan proses sekolah proses mengajar belajar di sekolah pun juga ini kan juga kita atur sedemikian rupa. Kita bagi dari jumlah terkecil ya menurut kapasitas ruang yang ada. Dari 30 menjadi 15, dibikin 2 shift. Terus juga di ruangannya itu just standar 3M-nya. Yang tidak kalah penting adalah pelaksana, para guru dan sekolahnya menyiapkan itu. Nah, bagi sekolah yang tidak mampu melakukan itu, kita evaluasi. Ya. Jadi tidak mensamaratakan ini kalau kuning atau kalau merah, nggak boleh. Ini yang perlu kita pelajari dan kita selesaikan persoalannya. Baik, Pak Wali Kota, ini nampaknya antusias dari warga Bekasi nih ya. Semangat sekali untuk berbincang dengan Anda. Tahan dulu ya Pak ya, karena kita masih ada 1 segmen lagi untuk berbincang sesaat lagi. Oke, terima kasih.